Haleluya. Shalom. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada Tuhan Yesus sebagai kepala gereja, dan terima kasih juga kepada Bapak dan Ibu Gembala, Om dan Tante yang sudah berikan kesempatan kepada saya untuk melayani pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Saya kira semua sudah kenal saya dan tidak perlu diperkenalkan. Saya dari jauh, sekitar 6 km dari sini, tepatnya di Desa Lemusa. Tuhan Yesus berkati. Mari kita dengarkan firman Tuhan di dalam Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan-setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Selalu berkenan di hadapan Tuhan, atau kata lain, kita dikenal, disayang, dicintai, disukai. Tinggal saudara pilih yang mana. Nah, saudara yang kasih Tuhan, ayat ini berkata, ayat 21, 22, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, dan seterusnya. Kemudian ayat 22, bukankah kami sudah berbuat demi namamu, dan seterusnya. Nah, saudara, saya bagi dua di sini. Yang pertama, menurut saya, hikmat yang Tuhan berikan kepada saya, ini ayat 21 saya kategorikan jemaat biasa. Jemaat yang tidak terlibat di dalam pelayanan bentuk apapun, tetapi setia beribadah kepada Tuhan. Yang kedua, ayat 22, itu saya kategorikan kepada mereka yang terlibat langsung di dalam pelayanan, mulai dari WL, singer, musik, sampai kepada gembala-gembala. Dalam dua kelompok ini, saudara, mereka semua setia beribadah kepada Tuhan. Saudara setuju? Setia melakukan aktivitas gereja. Tapi apa dikatakan ayat 23? Coba kita baca sama-sama. Coba saudara baca ayat 23. 2, 3. Kira-kira menurut saudara bagaimana? Semua mereka aktif. Tapi ayat 23 katakan pada waktu itulah. Pada waktu kapan? Waktunya Tuhan. Aku, Tuhan, akan berterus terang. Berarti ada suatu saat Tuhan akan berterus terang kepada saya dan saudara bahwa yang pertama dikatakan, aku tidak pernah mengenal kamu. Yang kedua, enyahlah daripadaku. Alasannya Tuhan tidak mengenal saya dan saudara. Alasannya Tuhan usir saya dan saudara. Apa saudara? Kamu sekalian pembuat kejahatan. Pertanyaannya, kejahatan apa yang terbuat? Bapak Hendra Tanai, aktivis gereja. Saya cuma kasih contoh dia sebab umurnya di bawah saya. Di atasnya saya suka juga. Kira-kira satu saat menghadap Tuhan mau masuk surga,
Ya kira-kira masuk surga. Oh Tuhan dolar di pintu. Dari mana? Oh saya aktivis jemaat Shalom Parigi. Tunggu, satu nggak nama. Saya hendak terlibat, saya tidak kenal. Tapi saya mau masuk surga, saya aktivis. Nyakal, keluar daripada. Kira-kira senang? Senang. Ya. Itu hanya sekedar contoh. Tapi ayat ini fakta mengatakan bahwa ada orang-orang yang tidak akan dikenal oleh Tuhan. Saya kasih contoh satu saat begini. Contoh saja, contoh saudara. Saudara kenal semua gubernur yang lalu. Kalau ini saya tidak terlalu kenal. Gubernur yang lalu, saya kasih contoh saudara ya. Dan semua orang Parigi tahu bahwa gubernur yang lalu itu dari Parigi. Namanya ini. Semua kita kenal. Tapi pertanyaannya, apakah semua orang Parigi kenal dia? Semua orang Parigi dikenal oleh dia? Pasti tidak. Ya. Nah saudara, satu saat kami diundang kumpul di pendopo, pendeta Kabupaten Parigi Motong kumpul. Singkat cerita selesai kumpul, maka akan salaman dan mau pulang. Berbarislah orang-orang. Saya karena kepingin bersalaman dengan beliau, maka saya ambil posisi di muka. Tapi setelah saya ambil posisi di muka, maka saya disikut. Aduh, terpaksa saya mengalah, saudara. Saya pindah di belakang, barisan belakang. Tapi saya pakai hikmat. Setelah di belakang, saya ambil posisi begini. 1, 2, saya di tengah. Jadi nongol wajah saya. Di salaman, saudara. Tapi waktu salaman, nama mereka tidak disebut. Tapi ketika dia lihat saya bilang, Pak Pendeta Adrian, hati saya senang sudah. Kemudian teman-teman menengok, disebut nama kita senang sudah oleh manusia biasa. Apalagi kalau Tuhan yang kenal. Amin saudara. Lah pertanyaannya saudara, mengapa saya dikenal? Ada yang tahu? Atau ada juga yang tidak kenal Bapak Pendeta Pragirewa? Atau ada juga yang tidak kenal saya? Atau juga ada yang tidak kenal yang lain-lain? Nah saudara, supaya bisa dikenal, selain kita berkumpul bersama-sama, selalu berkumpul bersama-sama, ya. Saya sering ada acara diundang, waktu masih di Parigi diundang, ya, acara di kantor bupati diundang, maka bersama sering datang dan sering salam. Ya. Saya pernah undang datang ke Lemusa, di gereja GKST, di gereja saya. Nah sudah, persoalannya supaya kita bisa dikenal lebih dekat lagi, datang kunjungi secara pribadi. Amin saudara. Satu saat saya coba menghadap, dan puji Tuhan diterima beberapa kali saya menghadap. Saya masih di Jawa, tahun 2006 saya diperintahkan oleh salah satu organisasi supaya menghimpun informasi di Parigi Motong, dan saya menghadap beliau juga. Jadi karena selalu ketemu empat mata, maka dikenallah nama saya. Nah saudara mau dikenal lebih dekat dengan Tuhan? Saudara mau dikenal lebih dekat dengan Tuhan? Jangan cuma datang di ibadah raya, jangan cuma datang di ibadah-ibadah kelompok sel, tapi mari temui dia secara pribadi di kamarmu. Temui dia kapan saja dan katakan, Tuhan, aku tidak mau hanya engkau lihat diriku, tapi aku mau engkau kenal padaku. Apakah aku berkenan kepadamu atau tidak? Itu yang paling penting. Saya tidak tahu kalau di jemaat Semurna Lemusa saya bilang begini, saudara-saudara, kalau saudara sakit jangan panggil gembala yang berdoa ya, apalagi tengah malam. Dorang marah saya. Apa dan tugas gembala? Saya bilang baca Markus 15 atau 16 ayat 15 sampai 17. Singkatnya begini, barang siapa yang percaya dan dibaptis dan seterusnya
Mereka akan mengusir setan-setan dan seterusnya. Mereka akan mendoakan orang sakit dan orang sakit akan sembuh. Saya tanya siapa yang GPDI dari Broad GPDI? Hampir semua. Lah kenapa kok berdoa orang sakit kok tidak mau? Ini yang jadi persoalan. Saya tes doa makan, makan malah dia. Ini yang jadi persoalan, saudara. Biar mau doa makan nggak bisa. Persoalan, saudara. Bagaimana integritasnya dengan Tuhan? Apakah dia selalu bertemu secara pribadi dengan Tuhan atau tidak? Dipertanyakan, saudara. Orang yang selalu bertemu dengan Tuhan secara pribadi, dia akan fasih lidah di dalam hal rohani. Dia bahkan memiliki bahasa-bahasa khusus dengan Tuhan. Haleluya, saudara. Jadi dipertanyakan, jemaat GPD Solo, saya cuma bilang di seminar Musa. Mulai dari situ orang tidak pernah undang saya. Tapi saya bilang, jemaat, kalau saya dengar jemaat sakit, saya yang duluan pergi. Di mana saja, saya pasti pergi. Cuma saya tidak suka. Baru lu sepanggil Bapak Gembala malam-malam jam 1. Pak Gembala. Praktekkan imanmu. Haleluya, saudara. Jemaat Sulam, harus saya panggil Gembala. Praktekkan imanmu, tumpang tangan sendiri. Satu saat saya tanya, kenapa tidak masuk ibadah? Aduh, orang tadi malam, kenapa? Berperang. Saya pe anak muda berak sekitar jam 2 malam terus. Saya ke mertua bilang bawa ke rumah sakit. Jadi, kita nanti tidak. Maka Gembala bilang orang yang berdoa. Dia pergi sendiri. Jadi mertua bilang, ayo bawa ke masjid. Tidak. Bapak Gembala bilang tolong berdoa. Dia tinggi orang yang tidak tahu berdoa. Jadi bagaimana? Setelah kami berdoa suami istri dengan ibu mertua, anak itu tiba-tiba berhenti dari meja. Dan dia bangun pagi minta makan dan bermain. Haleluya, saudara. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Bukan nanti gembala yang doakan, bukan nanti orang-orang penting yang doakan, bukan. Tapi kuasa itu Tuhan percayakan pada saya dan saudara. Amin. Yang berikut, saudara, saya mau kasih tahu bahwa ketika kita mau dikenal oleh Tuhan, orang yang disebut namanya, orang yang dikenal, orang yang diterima masuk ke dalam rumahnya, itu orang yang diperkenankan, diperbolehkan. Amin. Saya mau bertamu, ya, bertamu di rumahnya salah satu jemaat asing. Kalau dia tidak suka saya, tidak bakal dia suruh masuk. Apalagi tidak dikenal. Ditanya dari mana? Oh, pendeta dari mana? Di mana itu lo Musa? Ini sudah lalu juga. Kalau ada orang Parigi tidak kenal lo Musa, itu sudah lalu. Artinya, saudara, ketika kita dikenal, ketika kita diperkenalkan, ada suatu kesempatan untuk bisa masuk ke dalam. Haleluya, saudara. Demikian juga kita dari Tuhan. Nah, saudara, kejahatan apa yang diperbuat? Saya cuma ambil contoh, saudara. Ya, saya ambil contoh di dalam Matius pasal 25 ayat 30 sampai 46. Itu judulnya penghakiman terakhir. Tapi ada dua bagian. Yang pertama, domba-domba dipisahkan oleh gembala di sebelah kanan, kemudian kambing-kambing di sebelah kiri. Singkat cerita, yang di sebelah kanan diundang. Dia katakan begini, saudara, mari hai kamu yang diberkati oleh Allah. Ya, mereka dipanggil mari. Untuk apa, saudara? Untuk menerima kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Mari. Waduh, kalau diundang mari. Ada kita punya senior juga, bapak saya yang mantan dari Polres, ya. Undang, mari. Senang enggak? Senang. Mari. Untuk apa, saudara? Untuk menerima kerajaan yang telah disediakan. Tetapi alasannya mengapa mereka dipanggil mari? Mari kamu. Ayat seterusnya, ayat 35 sampai 39.
Ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu kasih aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu beri aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu beri aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Yang setuju dengan ayat ini katakan amin. Saudara, ketika aku lapar, mereka bilang, kapan kami melihat engkau lapar? Yang memang Yesus tidak pernah rasa minta-minta. Yesus tidak pernah bilang, saya lapar. Nah, saya sakit. Nah, ya. Tapi Yesus juga pernah lapar. Cuma Yesus tidak pernah sakit. Nah, saudara kisah Tuhan. Tapi Yesus bilang, ya, firman Tuhan kata, apa yang kamu perbuat untuk mereka yang ada di sekelilingmu, kamu telah berbuat juga. Haleluya saudara. Haleluya saudara. Ini perlu saudara. Apa yang kamu perbuat untuk mereka yang kecil, orang-orang kecil yang ada di sekelilingmu, kamu telah berbuat juga. Dan sekarang yang di sebelah kiri dibilang begini, ketika aku sebaliknya, ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberikan aku minum. Dan telanjang, kamu tidak berikan aku pakaian, dan seterusnya. Kemudian kamu tidak berbuat kepada mereka yang kecil-kecil ini, orang-orang sederhana. Artinya saudara, saya mau katakan lagi, ada pengorbanan. Amin. Ada sesuatu yang kita buat sehingga nama kita dikenal. Haleluya saudara. Ada sesuatu yang kita nyatakan supaya orang bisa lihat bahwa dia memang benar-benar tidak omdom atau omendom. Ada buktinya saudara. Saya berdoa kepada Tuhan, saya tidak mau omdom. Saya gembala jemaat di Lemusa dengan keadaan jemaat begini. Saya tidak mau berkata-kata kosong. Ya, saya mau praktekkan Tuhan. Tapi kemampuanku terbatas. Berikan aku kemampuan. Saya ngomong sama Tuhan. Tiba-tiba suatu saat ada orang, Bapak Pendeta dia, ada berapa gembala-gembala di GPD Sulawesi. Aduh Tuhan, apa maksudnya? Saya bilang, Pak, kalau tidak salah ada sekitar 400-an. Ya, mudah-mudahan tidak salah, sekitar 400-an. Saya sampaikan, Pak Dian, saya minta 10 orang per wilayah. Susul pertama. Puji Tuhan, Pak Dian, sekian juta sudah masuk ke rekening Pak Dian. Aduh Tuhan, bebanku semakin berat. Tapi puji Tuhan, saya dengan sukacita, saya bawa ke pelosok-pelosok. Kalau Pak Dian, setelah Pak Dian serahkan, minta nomor rekening mereka. Aduh puji Tuhan, tolong kasih nomor rekening, kirim ini WA-nya, kirim langsung. Ya Bapak Dian, saya sudah berikan susulannya. Jadi saya selalu berharap ada berkat susulan. Susul. Pak Dian boleh tambah lagi. Saya tidak bisa jangkut buah toli-toli. Di toli-toli saya telepon, ada berkat sekian. Almarhum yang dibuat, Pak tolong saya. Karena saya GPDI bukan mau utamakan GPDI, bukan. Ya yang saya tahu orang-orang GPDI. Jadi semua, bagaimana? Oh iya, saya terang saya. Yang jauh di daerah sana, yang ada di Ampanda Bapak Aceh, saya kasih nomornya langsung kepada donatur. Dan puji Tuhan, terakhir Pak Dian sudah 400 lebih Pak Dian, masih ada lagi. Oh puji Tuhan, saya tunggu Pak, saya akan cari. Ya belum. Artinya saudara, tidak ada kesempatan yang tertutup bagi Tuhan. Amin. Kita mau buktikan bahwa kita menyenangkan hati Tuhan. Dan saudara, saya bacakan ayat yang terakhir. Kita harus berusaha supaya kita dikenal oleh Allah. Harus sering ketemu dengan Tuhan dalam doa, dalam ibadah bersama, dan doa pribadi. Banyaklah berbuat sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Berkorban waktu, korban tenaga, korban pikiran, bahkan korban hati. Ada ayat yang paling
banyak orang tidak suka, saudara. Di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 10, ayat 9 dan 10, saudara, ada dosa yang tidak dianggap dosa. Paham ya? Ada dosa yang tidak dianggap dosa. Coba saudara baca di dalam 1 Korintus 6 ayat 9 lain. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat. Orang-orang cabul, penyembah berhala, orang-orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Iya, puji Tuhan. Dalam 2 ayat ini ada yang menarik, saudara. Yang pertama, saya ambil orang yang tidak adil. Ternyata tidak adil ini sejajar dengan pezina atau pencabulan, sederhana, selevel, saudara. Ya, orang tidak adil. Nah, saudara, saya mau bertanya, apakah kita sudah adil dengan Tuhan? Saya selalu katakan begini, seorang PNS dia bekerja dari jam 8 sampai jam 4. Ada berapa jam, saudara? Ada 8 jam. 8 kali 5 berapa jam, saudara? 40 jam. Dalam 1 minggu ada 40 jam saudara pakai untuk mengabdi kepada negara, untuk menyenangkan daging. Tapi saya bertanya, dalam 1 hari berapa waktu yang saudara berikan untuk Tuhan? Saudara tidak usah jawab. Tapi dengan hal itu, dalam 1 minggu, apakah kita sudah berbuat adil sama Tuhan atau tidak? Ya, 1 hari ada 8 jam. Berapa waktu yang saudara berikan untuk Tuhan? Ya. Saudara sekarang gampang. Saudara sambil bekerja bisa baca Alkitab. Sambil naik angkot, naik mobil bisa baca Alkitab. Tapi lagi setir jangan baca Alkitab, saudara. Tapi saudara lagi menyetir mobil, saudara bisa berdoa sama Tuhan. Haleluya, saudara. Yang kedua, di ayat yang ke-10, pencuri, orang kikir. Nah ini, saudara. Jemaat Sembilan Musa sudah bosan dengan khotbah saya tentang kikir. Banyak kali orang-orang kalau bicara kikir ini, oh itu pendeta suka memberi supaya dia dikasih. Saudara, maaf, satu saat ada jemaat lewat, bukan jemaat kami, mampir di Lemusa. Aduh, hari Minggu minta maaf Pak Pendeta. Kenapa? Kami ini tidak bisa ibadah hari Minggu. Loh kenapa? Dari gereja mana? Gereja lain. Oh, terus kami sudah punya persembahan yang kami siapkan. Jadi kami sudah akan bawa persembahan minggu ini untuk Pak Pendeta. Tuh, saya bilang saya mau terima atau tidak ini? Jadi dia punya kolekte, saudara. Dia tidak masuk gereja, tapi dia persembahkan kolektenya. Belum ada virus waktu itu. Wah, saya bilang mari kita berdoa. Dan Tuhan gerakan saya terima. Dan saudara, ada juga orang rajin berkorban. Pembangunan rajin, saudara. Korban apa saya rajin, saudara. Ya. Tapi saudara, dia kikir waktu untuk Tuhan. Ini yang paling penting, saudara. Kalau saudara tidak kikir dengan Tuhan dalam hal waktu, tenaga, dan pikiran saudara, lain-lain pasti mengikuti. Amin. Jangan eman-eman waktu sama Tuhan. Bisa, orang bilang begini, Pak Pendeta, Pak Gembala, saya tidak usah kerja bakti ya, tapi saya bayar orang untuk ganti saya. Saya tidak pakai itu. Yang saya butuh tenaga kamu. Di Lemusa, sini dah. Saya bilang, tahu enggak? Kalau semua jemaat bilang saya kasih uang saja 50.000, siapa yang bekerja ini? Mari jangan kita pikir tenaga kita, pikiran kita untuk Tuhan. Amin, saudara. Kita beri kepala kita.